Halo pemirsa, saat ini saya sudah berada di rutan kelas 1 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kata penjara memang mungkin menyeramkan bagi sebagian orang. Siapa sih yang mau masuk ke dalam penjara? Tapi terkadang manusia memang tidak luput dari kesalahan. Dan di tempat inilah kita bisa melihat bahwa orang-orang yang tadinya melakukan kesalahan terus menebus kesalahannya dan dibina lagi untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan kita menyebut mereka sebagai warga binaan permasyarakatan. Oke pemirsa Ulasan UTV, saat ini saya sudah bersama dengan Kak Febri. Apa kabar Kak? Baik. Nah, Kak Febri sendiri selaku petugas dari Blok Melati ya? Benar. Nah, ini dia Blok Melatinya. Kita boleh masuk Kak? Boleh, Oke. silakan. Ayo, mari. Mari, silakan. Halo ibu-ibu. Halo. Nah. Suaranya dong. Kak, boleh dijelasin Boleh. Blok Melati ini apa sih? Blok Melati ini khusus untuk tahanan dan narapidana wanita yang ada di rutan kelas 1 Tanjung Pinang. Oke. Nah, kenapa untuk tahanan dan narapidana? Soalnya kan ini disatukan, tahanan itu yang belum divonis, belum dijatuhkan hukumannya. Oke. Sedangkan narapidana yang sudah divonis. Jadi digabung mereka ya? Benar. Gitu. Ini sama dengan sel ya maksudnya? Sama ya? sama. Cuman Seperti bentuknya inilah. aja yang Ya, beda, bukan seperti sel-sel pada umumnya? Sama sih Mbak, ini kan karena bangunan lama kan Mbak. Oh begitu. Zaman Belanda seperti ini ya, jadi kami ikutin seperti ini. Ada berapa blok di sini? Ada 2 aja, blok kamar melati 1 dan kamar melati 2. Kamar melati 2. Ya. Dalam satu kamar, ini pemirsa bisa dilihat. Halo ibu-ibu. Ini disapa nih dulu nih, ya ada kamera. Nah ini dalam satu blok kamar ada berapa orang lah Kak? Kira-kira? Ada sekarang jumlah blok hunian melati ini ada 19 ya? 19 orang. Nah, mungkin kamar 1 ada 19, ada 10 dan sini ada 9. Ada 9. Nah, Oke, ini anak-anaknya juga ikut gabung di iya, dalam? kebetulan ini yang main baru siap melahirkan ini. Ibu ini. Oh, Umur cakep banget. bayinya baru 1 bulanan lebih. 1 bulan lebih. Iya. Kalau total anak yang dibawa ke dalam ruangan ada berapa? Ada 2. Ada 2? Iya, itu yang satu sedang tidur. Oke. Jenis kelamin? Gimana? Jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Ini Perempuan laki-laki. dan laki-laki. Itu yang laki. Oke. Untuk kegiatan di hari Kamis kami ada pengajian yang dilakukan biasa di musola, kan itu jam pagi hari Kamis. Terus kalau misalnya malamnya kami ada yasinan bersama juga di sana. Kalau untuk toilet? Toilet di sini Mbak. Oh, pisah ya dengan ruangan? Iya, pisah. Ini gitu. pemirsa toiletnya. Seadanya. Jadi ini satu untuk semua? Iya, benar sekali. Ini tempat penjemuran? Iya, di luar juga tempat penjemuran. Mereka jemur-jemur sendiri ya? Iya, benar. Ini kalau boleh tahu nih, ini kasusnya bermacam-macam ya di sini. Kasus berat semua atau? Enggak juga. Campur ya? Campuran. Ada yang narkoba, pencurian, Oke. ada yang TKI juga. Nanti kita boleh Kak bicara sama salah satu warga binaan di sini untuk tanya-tanya langsung. Boleh nggak ya? Boleh lah ya, Boleh biar lah ya. tahu sedikit cerita. Boleh ya. Oke. Itulah pemirsa perbincangan singkat dengan petugas dari Blok Melati. Oke pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu warga binaan di rutan kelas 1 Tanjung Pinang. Ibu, dengan ibu siapa nih Bu? Nah Ibu, kita boleh berbincang sedikit ya Bu ya? Boleh. Ibu udah berapa lama di sini? Saya udah mau bebas. Udah mau bebas? Alhamdulillah. Insya Allah bulan depan saya bebas. Oke, alhamdulillah Bu ya. Dan Ibu di sini kalau boleh tahu kenapa bisa sampai di sini Bu? Kenapa bisa sampai di sini? Iya. Saya juga nggak pernah yang menyangka sampai di sini ya Mbak ya. Tapi mungkin itu sudah jalan hidup kita ya. Siapa juga sih yang mau ke sini gitu ya. Tapi sudah karena perjalanan hidup yang pertama kita harus terima. Oke. Kasus apa kalau boleh tahu Bu? Kasusnya di Tipikor. Tindak pidana korupsi. Oke, Tipikor korupsi. Dan di sini Bu, ini bersama dengan teman-temannya. Iya. Satu kasur ada berapa kalau boleh tahu Bu? Satu kasur kita 3. 3. Iya. Diisi oleh 3 orang. 3 orang.
Itu gimana Bu? Sempit nggak? Enggak lah, cukup luas kan? Cukup luas. Mbak bisa lihat, satu Bisa kita. peluk-pelukan juga ya Bu ya? Pelukan tuh agak jauh lah. Gitu. Oke, untuk kalau di dalam ruangan sendiri ini pernah ada kelas atau apa gitu Bu? Karena kan semuanya dominan perempuan nih. Ya. Itu gimana Bu? Kalau kelas itu pasti ada ya, namanya kita aja adik-beradik aja pernah juga ibaratnya gara-gara makanan atau apa pasti ada selisipan, tapi insya Allah itu langsung tercover, maksudnya ya udah selesai, namanya juga kita di sini satu atap, kan rambut sama hitam tapi kita nggak tahu, udah tapi seperti keluarga insya Allah ya? kita di sini karena saya yang dituakan udah ini adikmu, ini kita yang tua kita hormati, yang muda kita sayangi, oke? Kita selesai. Jadi Bu ini seperti yang dituakan lah di sini. Untuk yang di sebelah tuh juga sama ya. Iya, Pokoknya ini di ruangan ini tetap terkunci. Enggak, ini terbuka. Dikunci yang di sini aja sama di depan. Jadi tetap berbaur dengan tetap berbaur. Kamar sebelah ya, Bu ya. Namanya juga kita satu atap kan. Untuk kalau boleh tahu keluarga sering berkunjung atau gimana Ibu? Insya Allah ya selalu. Selalu ya. Iya. Bagus lah Bu ya. Dan kabarnya bulan depan ya Bu ya? Iya. Insya Allah. Kalau nggak ada halangan tanggal 7 udah meninggalkan rutan kelas 1 Tanjung Pinang. Ini Bu, kalau depan kan ada kamera apa yang ingin Ibu sampaikan? Siapa tahu nanti keluarga nonton kan Bu? Boleh Bu disampaikan? Ya kalau yang ingin saya sampaikan untuk yang di luar sana gitu, terutama untuk keluarga saya gitu ya. Bisa cukup saya aja deh yang di sini gitu. Jangan pernah ada lagi 7 turunan saya untuk di sini. Cukup saya aja. Oke, pokoknya tetap semangat ya Ibu ya, dan ibu-ibu yang lain ada di sini tetap semangat. Kan bentar lagi bebas. Di sini kita ini kok kebersamaan kita ada, terus kita juga nggak gini, kita punya kegiatan gitu. Karena sampai kita keluar, apa kita nari itu dibawa keluar tuh yang bawa ibu. Jadi pokoknya nggak yang melulu di sini aja ada kegiatan ya. Ya, pokoknya mana kegiatan kira bisa dibawa keluar dengan rutan tuh. Kita sampai ke rumah ke Sungai Enam Ibu ya, sampai ke Kanwil, udah kita udah nyampe. Jalan-jalan lah istilahnya Bu ya. Kita nari di pelabuhan. Jauh juga tuh. Ya. Oh ya Bu, ini kan ada tuh tulisan makanan yang bisa diorder. Iya. Jadi di dalam bisa order makanan juga? Bisa. Selain makanan yang diantar oleh petugas ya? Maksudnya selain dari compreng, naik compreng. Nah gimana itu kalau ngordernya? Berarti harus siap uang atau gimana? Ya, kita kan ada uang tuh ditransfer dari keluarga ini pakai e-money. E-money, boleh? Ini namanya e-money ya. Ini namanya e-money ya. Ini berapa nih? Banyak ya saldo? Atau enggak, ini juga nggak boleh banyak-banyak. Oh nggak boleh? Iya, nggak boleh sih banyak, minimal cuma 1 juta aja. Maksimal 1 juta aja. Nggak boleh nanti kalau mau belanja? Kalau mau belanja, jadi kita membayarnya melalui e-money. Oke, canggih juga sekarang Bu ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Oke, terima kasih Bu ya atas wawancaranya Sikat Tingkat Timulasan TV. Pelukan dulu Bu. Ya. Semangat terus ya Bu ya. Terima kasih ya. Oke pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Rio ya Pak. Siap. Ya. Ini selaku apa Pak di sini? Saya perawat. Perawat? Ya. Oke, ini ruangan medikal pemirsa. Ya, ruang perawatan. Oke, ruang perawatan. Ini kalau misalnya ada warga binaan yang sakit ya Pak di sini. Tapi tergantung ya Pak ya, sakitnya sakit apa gitu? Iya, kalau yang sakit yang bisa kita rawat di sini, misalnya yang macam demam atau yang tidak terlalu kritikal bisa dirawat. Cuman yang harus kita bawa ke rumah sakit yang kita lihat harus di indikasinya perlu perawatan lanjutan, kita bawa ke rumah sakit. Jadi kalau seperti demam-demam biasa, penyakit ringan lah ya, ringan. masih bisa di sini. Masih bisa. Cuma dua WBP aja yang untuk ya. sekarang baru 2, karena nanti mau dibesarin lagi. Dibesarin lagi tempatnya. Karena kan kita lagi buat klinik Pratama ini. Di mana? Di sini. Jadi, di sini. Dan nanti klinik ini akan direnovasi agak besar, jadi bisa muat sekitar 10 pasien. Pernah ada kayak keluhan misal terlalu banyak warga binaan yang sedang sakit, sedangkan di sini porsinya cuma 2? Waktu COVID sih. Pernah? Oh, COVID? Nah, waktu COVID. Itu kita kewalahan buat, ya? Bukan kewalahan sih, kita membuat suatu ruangan isolasi untuk mengkaji mereka, mengkaji untuk COVID itu seperti apa. Nah, baru nanti kita bekerja sama dengan dinas kesehatan dan
rumah sakit terdekat untuk mencegah COVID tadi. Iya, Gitu. Oke, terima kasih Bapak sudah menjelaskan mengenai ruangan medikal ya Pak ya? Iya, ruang klinik ini dibilang. Ruang klinik lah istilah klinik, umumnya ya. Iya. Dan pemirsa, sekarang saya sudah di ruangan dapur ya Pak? Betul. Ruangan dapur. Nah, ini keadaan ruangan dapurnya. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Pak Agus. Sebagai apa Pak di sini? Konsumsi perawatan. Oke. Ya. Ini kalau boleh tahu di dapur ini stafnya ada berapa Pak? Kalau khusus di dapur ini untuk stafnya hanya 1 orang. Iya. Oke. Ya. Tapi yang membantu yang koki? Yang koki kebetulan memang kita di rutan di sini memang dibantu oleh teman-teman dari WBP juga, ya kan, yang sudah memenuhi syarat dalam pengurusan reintegrasi, artinya udah mendekati pembebasan, ya gitu. Jadi mereka yang membantu. Betul, ya. Untuk sekali masak dalam 1 hari itu misalnya beras nih berapa kilo Ya. Pak? Kalau kita di sini dihitung dari per orang WBB-nya, ya kan, jadi lebih kurang 1 WB itu kalau hitungan berasnya berapa gram itu ya, dia ada aturannya tersendiri untuk khusus warga binaannya. Kalau untuk lauknya biasanya apa Pak menu-menu yang dimasak di sini? Lauk pauk kita variasi gitu ya, variasi disesuaikan dengan apa namanya bahan-bahan yang kita terima dari pihak ketiganya di sini. Kita hanya mengelola aja dari bahan kita terima, kemudian kita olah. Beberapa menu tolong disebutin Pak. Menu contoh misalnya, ini ada ini untuk menu siang hari ini. makan Jadi di siang. sini ada nasi putih, kemudian ada apa sayur mayurnya nih. Sayur. Sayur mayur, kemudian ada buahnya pisang, kemudian Ini ikan. ikan apa Pak? Ini ikan apa ini namanya? Ikan selar ya? Ikan Anak selar ya, anak selar. Ya. Oh, gitu. Iya. Untuk 1 orang ya. Untuk 1 orang, ini 1 porsi 1 orang warga binaan. Nanti makan malamnya beda lagi nih menunya. Beda, Beda betul. lagi. Ya, beda lagi. Gitu. Boleh ditutup Ini aja. untuk siang harinya. Oke. Ini ada buah-buah juga, Ada jadi buah, biar nambah biasanya. nutrisi Betul, mereka ya. betul, ya. Sehat-sehat semua Pak. Oke, boleh ditutup ya Pak. Oh gitu. Kalau ini apa nih Pak? Ini udah selesai proses masaknya? Ini udah selesai. Oh, Kebetulan udah untuk yang sini selesai. udah selesai ya. Ini untuk tempat masak nasi. Masak Operasi nasi. ya. Pokoknya sekali masak untuk 1 hari. 1 hari. Untuk 1 hari. pagi, siang, Pagi, malam. siang, malam ya. Oke. Biar nggak terlalu banyak produksinya ya Pak Iya. ya. Cuman bedanya sekali masak tuh beragam menu. Betul. Iya. Makasih banyak Pak ya atas wawancaranya Sama-sama. mengenai ruangan dapur ini. Iya. Nah, sekarang kita sudah di Blok Bintan. Betul. Ya, kalau tadi itu namanya Blok Melati. Untuk wanita. Ya, untuk wanita. Kalau Blok Bintan ini untuk pria. pria. Nah, saya sudah bersama dengan Pak Imran. Selaku apa Pak di sini? Saya kepala pengamanan di sini. Kepala pengamanan. Oke Pak, kita bisa sambil jalan-jalan lihat. Ini dijelasin tolong Pak, ini tempat apa nih sebelah kanan ini? Ini kita pertama blok kamar santri. Kamar santri. Oke, ada berapa dalam satu kamar? Jadi di kamar santri ini kita siapkan untuk orang-orang yang fokus mempelajari agama Islam. Oh begitu. Untuk isinya ada 29 orang. 29 orang. Usianya Assalamualaikum. bervariasi. Usianya bervariasi. Halo bapak-bapak. Ya, semangat ya. Nah terus Pak, jalan lagi itu kamar 2. Itu ruang sidang. Ruang sidang. Itu Jadi, untuk sidang apa Pak? Untuk sidang selama pandemi ini kita kan sidang online virtual Iya. ya. Jadi kita siapkan aula sidangnya di sini. Ini ya, Iya. ruang sidang. Ini, ada masuk. Assalamualaikum. Om. Sidang berapa orang? Sidang 9 orang. Bila.
Ya, dari Nah ini contohnya Mbak, yang lagi Oke, sidang. ini yang lagi sidang. Sidang virtual ya, Sidang online ya. virtual. Ini dari bapak-bapak kejaksaan. Oke, Bapak, saya Tari dari Ulasan TV. Dari ini semuanya menunggu giliran. Menunggu giliran Oh, sidang. begitu. Banyak juga. Kapan selesainya nih, Pak? Sampai sore. Sampai sore. Sore. Durasi waktunya Tergantung persidangan. tergantung persidangan. Ini contohnya mungkin bisa dilihat kita lagi. Oke, ini. Kamar Nah itu. ini dulu kita lihat nih, Nah, ini apa ini, Pak? Strap cell. strap cell. Apa ini, Pak? Nah ini strap cell ini kita gunakan bagi tahanan-tahanan yang melakukan pelanggaran di sini. Oke. Seperti berkelahi misalnya, atau gangguan kamtip, kita strap cell di sini. Tutupan sunyi. Dalam satu sel ini Satu kira-kira orang. pernah ada berapa orang yang masuk? Satu orang aja? Ya udah beberapa, tapi kita ada durasinya untuk pelanggaran itu 6 hari kita tutupan sunyi. Oh, begitu, ada durasi 6 hari terus balik lagi ke Iya. kamarnya. Istilahnya ini untuk Biar efek jerah itu iya, ya. hukumannya. Begitu. Dan ini sesuai aturannya 6 hari, Mbak. Ini beneran nggak dikasih bantal? Enggak. Seperti inilah, Pak? Iya. Oh, seperti ini. Nanti ini kita Tutup lagi. tutup. Oh, hari ini lagi nggak ada yang Nggak ngelakuin ada. pelanggaran. Iya. Oh. Oke, ini WC umumnya, Pak ya? Ini sumur, nanti kita lihat di situ. Oke. Nah, ada kamar lagi nih pemirsa sebelah kanan ini ada minat bakat. Ini boleh dijelasin, Pak? Nah, untuk kamar minat bakat ini nanti dari tahanan baru Tahanan kita arahkan untuk penempatan kamar menurut minat dan bakatnya. Mereka ada minat bakat di laundry, tata boga, handicraft, teknisi. Oke. Jadi kita pisahkan. Nanti seperti itu ada 4 bakat itu diasah terus di sini. Betul. Oh, begitu. Kalau laundry? Laundry nanti kita lihat. Oh, boleh kita lihat. Ada berapa orang dalam sini? 49. 49. Halo Bapak-bapak. Halo. Ini kalau boleh tahu Pak, kalau dalam satu ruangan ini kan banyak banget orang, ada 49. Pernah ada yang clash, berantem, tonjok-tonjok gitu? Pasti ada. Pasti ada. Dan langsung di ini ya, dipisahkan ya Pak ya? Pisahkan nanti masuk ke Ruangan yang tadi ya. Oke. Tapi sejauh ini jarang ya karena ada ruangan itu mungkin mereka takut gitu ya. Nah, Pagem. Pagem. Jadi kita ada 3 untuk strap cell, Oke. 3 kamar. Ini juga ya. Sama. Tapi ini beda nih. Ada bantalnya. Ini Mbak sakit, Mbak. Oke, strap cell untuk yang sakit. Jadi sakitnya menular, kita karantina. Oh, begitu. Jadi ini ruangan. TBC. Oh, oke. Nah ini Mbak, Wow. nih yang saya terangkan nih. Sumur. Nah, ini Ini pemirsa yang ada sumur. dimaksud cagar budaya, inilah yang masih asli dari tahun 1867. 1867. Tidak ada perubahan di sini ya, Iya. Pak? Nah ini yang dimaksud cagar budayanya ini. Dan kita masih pakai airnya untuk kebutuhan mereka di dalam. Kedalamannya berapa ini, Pak? Wah saya nggak tahu Mbak. Dalam ini. Ini masih digunakan ya, Pak ya? Iya masih digunakan. Untuk selnya juga masih asli. Ini cagar budayanya di sini. Biasanya orang kami lihatkan ke sini untuk cagar budayanya inilah Oke. yang masih aslinya. Situs cagar budayanya ini. Wow. Sumur tua. Iya. Dari tahun 1867 inilah masih aslinya. Iya. Ini Ini lapangan yang kita pakai untuk teman-teman warga binaan untuk olahraga. Olahraga. Seperti voli atau futsal. ada jadwal tersendiri, Pak? Biasanya pagi sama sore hari kalau cuaca tidak hujan. Setiap hari? Setiap hari. Oh, setiap hari. Jadi biar nggak bosen juga ya, Iya, Pak ya, di betul. dalam kamarnya Betul. gitu. Nah, kalau untuk senam di sini juga ya, Pak? Senam ya? di sini juga. Senam. Setiap hari, setiap pagi. Jam 8 pagi sampai jam setengah 9. Ah. Setengah jam.
kita lihat pelayanannya. Oke. Nah, ayo Pak, bicara soal ibadah nih. Kan tentunya di sini tetap melakukan ibadah ya Pak ya. Betul. Nah, untuk ibadahnya ada tempat yang disediakan di sini? Ada. Untuk warga yang beragama Muslim kita ada masjid. Oke. Yang Nasrani kita pakai ini. Kita nggak punya gereja, jadi kita fungsikanlah aula ini untuk kebaktian. Oke. Setiap hari Minggu pagi. Jadi ini aula serbaguna ini memang kita pakai untuk berbagai macam kegiatan. Apa tadi itu? Kegiatan kantor dan keagamaan Nasrani ya. Kalau untuk agama lain, Hindu, Buddha? Hindu kita nggak ada. Hindu nggak ada. Buddha? Buddha ada di situ juga. Di situ ya. Ada tempat tersendiri untuk beribadah. Cuma kan nggak banyak umatnya ya, jadi bisa kecil aja. Dominan inilah Muslim. Kalau boleh tahu tadi ada berapa semua total warga binaan di sini, baik perempuan maupun laki-laki? Total kita ada 321 ya. 321 itu semua gabung ya, cewek cowok ya? Cewek cowok. Okay. Dan ini dominannya kasus apa nih Pak sebenarnya? Narkoba ya Mbak di sini. Dominan narkoba yang banyak ya? Okay. Kalau untuk kasus pembunuhan dan korupsi itu pasti ada juga ya? Ada Mbak. Ada ya? Ada. Oke pemirsa, ini adalah tempat ruang kunjungan. Oke, bagi keluarga yang ingin berkunjung menemui warga binaan di sini. Nah ini salah satunya, Bu, Pak, ya. Jadi alhamdulillah kita untuk tahun ini diperbolehkan, sebelumnya 2 tahun tidak boleh berkunjung tatap muka. Oke, karena COVID itu karena ya Pak COVID, ya? Secara virtual, alhamdulillah ini sudah tahun kedua dan diperbolehkan untuk kunjungan langsung. Itu waktu kunjungannya sendiri itu dari jam berapa Pak? Dari jam 9 sampai dengan jam 12. 9 sampai? Nanti lanjut lagi istirahat kan, jam 1:30 sampai jam 4. Oke. Setiap hari boleh berkunjung? Senin sampai Jumat. Oh, Senin sampai Jumat. Kalau untuk wesel tadi ada saya lihat ya? Wartel. Oh, wartel ya, sorry. Wartel itu bagaimana Pak tempatnya? Itu sama setiap hari juga. Setiap hari, bukan Senin sampai Jumat? Setiap hari. Setiap hari. Jamnya? Jamnya mengikuti jam kantor. Oke. Jadi yang apabila keluarganya belum sempat ya datang ke sini bisa menggunakan wartel, atau ini Mbak masih kita fungsikan juga. Nah ya, ini apa Pak nih? Ini kunjungan video call. Video call, wow. Iya. Canggih juga ya. Lagi video callan nih. Permisi ya, lanjut. Oke. Tapi memang harus dipakai untuk video callan ya? Iya, sama keluarganya yang belum bisa sempat hadir ya, keluarganya, mereka kita fasilitasi untuk video call keluarganya. Kalau nggak ada waktu batasnya video call ini? Ada 15 menit sampai 20 menit. 15 menit. Ini dikasih juga kafe, istilah kafe. Warung Rujiba. Udah selesai? Wow. Banget. Pemirsa, di sini ternyata ada barbershop nih. Oke, baik pemirsa. Nah, ternyata di sini ada ruang barbershop juga ya, Bang ya? Iya. Abang boleh beritahu kalau namanya siapa? Sama saya Pak Bang. Abang sebagai bermain di sini. Oke, Abang warga binaan juga di sini. Betul. Nah, Abang di sini ada jadwal khususnya atau setiap hari? Setiap hari ya, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. 5 sore. Dan kalau boleh tahu siapa aja yang boleh potong rambut di sini, Bang? Seluruh warga binaan sama seluruh pegawai. Seluruh pegawai. Dan ada penggantinya nggak, Bang? Atau Abang kami berdua. Yang satu tukang panggil, satu tukang pangkas. Tukang panggil, tukang pangkas. Iya. Gak ada tarif ya? Ada tarifnya. Ada di situ tarif? ada tarifnya. Wow. 15, 50, 30, 10. Terus uangnya? Uangnya kita pakai mesin. Oh, yang itu dari e-money ya? E-money, pakai mesin e-money. Ternyata ada tarif. Iya, siap.
Jadi kan mereka ini sebagian besar ini usianya produktif. Jadi mereka karena kesalahan yang mereka lakukan, jadinya seiring mereka menjalani masa pidana, mereka kita asesmen dulu. Ya kayak teman-teman ini berempat, di luarnya ini sebenarnya basicnya nggak ada laundry, Kak. Cuman karena kita kasih pelatihan, kita kasih pembinaan buat mereka, nah jadilah ini unit laundry. Unit laundry ini khusus pakaian siapa aja, Pak? Kalau ini sebagian besar pakaian warga binaan. Warga laki-laki aja ya, Pak ya? Laki-laki. Kalau perempuan juga ada sendiri. Jadi kalau untuk konsumennya itu baju warga binaan. Cuman pada suatu saat juga ada juga kita nerima dari luar. Cuman bukan pakaian. Mungkin kayak spray, bed cover, gorden-gorden, 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri kan. Kajil dong. Ini apa dalam satu hari berapa kilogram? Kita rata-rata sehari itu mau 40 lah ya. 40 kilo. 40. Karena kita kan ngelihat isi penghuni kan kita 316. Jadi kalau lebih banyak isi mungkin lebih banyak juga. Cuman kita melihat tidak mengacu kepada profit sih sebenarnya. Cuman kita memberikan pembinaan, mana tahu teman-teman kita ini setelah keluar dari pesantren ini mereka ada skill. Setelah di laundry ini apakah disetrika? Setrika? Setrikanya setrika uap. Oh, jadi kakak abang-abang ini yang laundry, yang nyetrika juga, gitu ya? Ini ya jadinya hasilnya. laundrynya nggak kaleng-kaleng lah. Iya, seperti yang di luar-luar nih. Seperti di luar. Jadi dibentuk ya mereka untuk supaya bisa seperti ini. Jadi suatu saat keluar dari sini, bebas mereka dari sini. ada bekal. Bekal ya. Jadi kan mereka sudah bisa melihat chance di luar kak. Iya. Kebanyakan kan stigma masyarakat kan terhadap teman-teman ini kan negatif terus. Iya betul Pak. Warga binaan nih, nah, gimana nih? Padahal kalau kita lihat ada beberapa teman-teman yang udah bebas kembali ke masyarakat, dia sudah sholat 5 waktu, sudah interaksi kepada masyarakat. Pada suatu saat itu sendal di masjid hilang. Iya. Yang dituduh yang itu. Iya, jadi mereka sulit diterima lah. Dengan adanya basic seperti ini, jadi mereka bisa melakukan satu hal yang dinilai positif. Tentunya positif. Iya, mungkin dengan punya usaha laundry sendiri. Kecil-kecilan dulu. Kecil-kecilan dulu lah ya. Siapa tahu bisa besar gitu. Dan juga bagi teman-teman warga binaan ini, kita udah usulkan buat PT perseorangan. PT perseorangan itu apa? Jadi itu dia direkturnya, dia pemodalnya, dia pegawainya. Itu diusulkan dari sini ya? Iya. Jadi mana nanti setelah mereka bebas, mereka statusnya sebagai direktur. Wow. Direktur cuman PT perseorangan. Oke. Nah, sekarang kita sudah ada di rumah apa ini Pak? Radio on air ya? Betul. Ini ada aplikasinya sendiri Pak? Betul, untuk ini radio kita salah satu unggulan kita di sini ya, aplikasi radio streaming, di mana aplikasi ini dapat di-download di Play Store atau iOS yang akan digunakan bagi keluarga daripada warga binaan untuk mengirim pesan ya, mengirim salam kepada keluarga mereka di dalam. Ini ada stafnya dari penyiar dengan Mas Bijay untuk penyiarnya. Penyiarnya ya. Oke, saya mau ngobrol bentar ya Pak ya. Dengan Mas Bijay. Mas, ini kalau boleh tahu udah lama siaran di sini? Sudah 2 tahun 4 bulan. Selain kirim-kirim salam, apalagi yang disampaikan melalui on air radio ini? Ya, tentang apa, misalnya ada perubahan apa yang ada di rutan atau pemasyarakatan, kita sampaikan juga setiap malamnya. Oke, ada informasi tentunya ya. Informasinya. Dan ada setel lagu itu juga ya? Pasti. Oke, dari jam berapa sampai jam berapa ini? Dari jam 8 malam sampai jam 10 malam. Sampai 10 malam. Berarti nggak 24 jam radionya ini? Iya.
Oke pemirsa, kejahatan memang selalu ada di mana-mana. Tetapi bukan berarti tidak ada tempat untuk melakukan sebuah pembenahan diri. Dan juga itulah kegiatan kita hari ini untuk mengetahui bagaimana sih apa saja yang ada di dalam rutan kelas 1 Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Dan seperti itulah ada kegiatan yang mereka lakukan dan juga ada tempat-tempat yang sudah disediakan oleh mereka. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Yulia Dwi Utari mengabarkan.